Mary Jane Veloso, terpidana mati penyelundupan narkoba, tinggal menghitung hari kepulangannya ke negara asalnya, Filipina. Ya, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga hadir menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Syamar Haenda. Dan saya Raisa Nadia, berikut seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, Partai PDI Perjuangan akhirnya resmi merilis surat pemecatan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari keanggotaan partai. Pemecatan tersebut juga dilakukan pada dua anggota keluarga Jokowi lainnya, Sang Putra Mahkota Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution. Ketiganya dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap ADART, juga kode etik dan disiplin partai. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerbitkan surat pemecatan dari keanggotaan partai terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya. Keputusan tersebut disampaikan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dalam sebuah unggahan video. Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Bersama Jokowi, PDI Perjuangan juga memecat Sang Putra Mahkota Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Afif Nasution. Surat pemecatan diterbitkan berurutan. Nomor 1649 untuk Jokowi, nomor 1650 untuk Gibran, dan nomor 1651 untuk Bobi Nasution. Ketiga surat tertanggal 4 Desember 2024 dan ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serta Sekjen Hasto Kristianto. Ketiganya dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat, melanggar ADART, kode etik dan disiplin partai. Terhitung setelah penerbitan surat pemecatan, DPP PDI Perjuangan tidak memiliki hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Joko Widodo, Gibran, dan Bobi Nasution. Sebelumnya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah mengungkapkan pemecatan Jokowi dan keluarga dari PDI Perjuangan di sekolah partai DPP PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengakhiri keanggotaan Joko Widodo dan keluarganya karena visi yang sudah tidak sejalan dengan PDIP. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. PDI Perjuangan memecat 27 orang anggotanya termasuk di dalamnya Jokowi dan keluarga. Pemecatan ini juga akan dibahas dipertanggungjawabkan dalam Kongres Partai tahun 2025 nanti. PDIP berharap dalam Kongres 2025 mendatang, partai dapat melakukan konsolidasi ideologi dan organisasi untuk menyaring kader-kader yang militan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, lepas dari PDI Perjuangan, Presiden ke-7 Joko Widodo bagaikan layangan putus diperebutkan banyak partai politik. Figur yang kuat memiliki pengaruh besar menjadi beberapa daya tarik Jokowi. Beberapa partai politik mulai melakukan pendekatan, bahkan relawan projo siap menjadi partai sebagai bahtera politik Jokowi dan keluarga. Tidak ada resistensi ya, kita konsekuensi sebagai partai yang terbuka, kita siap menerima siapapun yang mau masuk ke Partai Golkar asal setia pada Pancasila, setia pada Undang-Undang Dasar 45 dan mengikuti peraturan organisasi yang kita miliki. Dan Pak Jokowi tidak ada problem untuk bisa masuk ke Partai Golkar. Prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa
dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui. Jika beliau mau bergabung, tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Ya, nggak ada politik. Soal Silaturahmi. Pak Jokowi yang dilepas sama PDIP itu gimana, Pak? Kalau kan, Banyak yang nampung. itu Pak. Kemana? Kemana Mas Muni? Apa? Kemana salah satunya? Kemana aja ya Mas? Kemarin kan Golkar udah bilang siap Semua menampung. siap menampung Pak Jokowi, semua partai. Projo terutama. Terutama Projo, kalau jadi partai. Pemirsa, pengamat politik dari Citra Institute, Yusuf Farhan, melihat Jokowi akan segera bergabung dengan partai politik lain usai dipecat dari PDI Perjuangan. Jokowi butuh partai politik untuk memenuhi syahwat politiknya. Terlebih, posisi Jokowi dan keluarga masih berada di puncak dan menjadi rebutan. Bahkan sang putra Gibran Rakabuming Raka tengah menjabat sebagai wakil presiden. Dipecat oleh PDIP, kemana Pak Jokowi akan berlabuh? Saya kira sebagai political player, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Pak Jokowi memang harus berpartai karena kalau tidak berpartai ini cukup berisiko tidak bisa turut mengendalikan berjalannya kekuasaan. Apalagi Pak Jokowi ini punya saham terhadap kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024 dan wakil presiden hari ini adalah Mas Gibran sendiri yang tentu punya target atau kepentingan-kepentingan politik baik itu jangka pendek maupun jangka panjang di momentum elektoral ke depan. Nah, kemana Pak Jokowi akan berlabuh pasca dipecat oleh PDIP? Saya kira dari sekian banyak partai politik, yang paling rasional menurut saya adalah Partai Golkar, karena Golkar adalah partai terbuka yang memungkinkan setiap orang ini punya peluang yang sama menjadi kader, bahkan menjadi ketua umum sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Mary Jane Veloso, terpidana mati penyelundupan narkoba, tinggal menghitung hari kepulangannya ke negara asalnya Filipina. Kemarin, Mary Jane tiba di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu Jakarta, tempat singgahnya sementara sebelum diserah terimakan ke pemerintahan Filipina besok. Terpidana mati penyelundupan narkoba, Mary Jane Veloso tiba di lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu Jakarta Timur Senin pagi. Warga negara Filipina ini dikawal 6 petugas Satop Tanal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan 4 petugas Kejati DIY serta Kejari Sleman. Rencananya Rabu 18 Desember, wanita yang gagal menyelundupkan 2,6 kg heroin ke Yogyakarta ini akan diterbangkan ke Manila, Filipina melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara ditemui di tempat terpisah, Menko Hukum HAM dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra, pemindahan terpidana mati Mary Jane menggunakan skema transfer of prisoner yang hingga saat ini Indonesia belum mengaturnya secara hukum. Pemerintah Indonesia juga sudah menyerahkan tanggung jawab hukum Mary Jane kepada pemerintah Filipina, termasuk rencana perubahan hukuman Mary Jane dari hukuman vonis mati di Indonesia menjadi hukuman seumur hidup saat menjalani hukuman di Filipina. Jadi tinggal dari Jakarta ke Manilanya aja, dan mulai dari kemarin beberapa staf dari Kementerian Kehakiman Filipina, kepolisiannya juga sudah datang ke sini dan mereka mempersiapkan perjalanannya. Semua ya, saya kira ini sudah berulang-ulang dijelaskan bahwa ini adalah transfer of prisoners dan sudah ditandatangani persetujuannya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina, sebagaimana juga telah ditandatangani perjanjian istilahnya itu transfernya itu. Melalui Presiden Ferdinand Marcos Jr., permintaan pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina salah satunya agar wanita yang sudah fasih berbahasa Indonesia dan Jawa ini dapat bersaksi dalam kasus perdagangan manusia yang melibatkan Maria Cristina Sergio. Tim Liputan melaporkan. 14 tahun menanti eksekusi mati dalam peradilan Indonesia, Mary Jane Fiesta Veloso akhirnya dipulangkan ke negara asalnya, Filipina. Mary Jane dijegal di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta saat kedapatan membawa 2,6 kg heroin di kopernya. Terpidana mati sempat berdalih dirinya dijebak. Yogyakarta, 25 April 2010. Seorang ibu rumah tangga warga negara Filipina dihentikan dan digeledah petugas bea cukai Bandara Adi Sucipto karena dicurigai membawa barang terlarang. Saat kopernya dibuka, petugas mendapati heroin sebanyak 2,6 kg. Kasusnya pun segera disidangkan pada Oktober 2010.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, Mary Jane mengatakan dirinya korban perdagangan manusia. Karena sebelumnya, dia ditawari pekerjaan ke Kuala Lumpur hingga akhirnya dijebak untuk menyelundupkan heroin ke Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri Sleman memvonisnya dengan hukuman mati. Mary Jane kemudian dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Wirogunan, Yogyakarta, lalu dipindah ke Lapas Perempuan Kelas 2B Wonosari. Selama beberapa tahun, pemerintah Filipina terus melobi Indonesia agar Mary Jane dipulangkan ke negaranya, namun tak bersambut. Hingga akhirnya pada November 2024, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. kembali melakukan hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk pemulangan Mary Jane. Akhirnya pemerintah Indonesia merespon dan sepakat melakukan transfer of prisoner. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kejari dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawa Mary Jane ke Jakarta untuk singgah sementara di Lapas Perempuan Kelas 2 Pondok Bambu sebelum proses pemulangan. Serah terima terpidana mati Mary Jane dari pemerintah Indonesia ke Filipina akan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta pada 18 Desember 2024. Pemerintah Filipina telah memiliki skenario penggantian status terpidana mati Mary Jane menjadi terpidana dengan hukuman seumur hidup. Di saat yang hampir bersamaan, pemerintah Indonesia ini mengembalikan 5 narapidana kasus Bali 9 ke pemerintah Australia. Proses transfer narapidana tersebut berlangsung pada hari Minggu kemarin. 5 napi yang menjadi bagian dari anggota penyelundupan narkoba Bali 9 telah menjalani masa hukuman selama 19 tahun di Lapas Kelas 2A Kerobokan Bali. Penyerahan napi dilakukan di Bandara I Gusti Ngurah Rai antara perwakilan pemerintah Indonesia, di antaranya dari Ditjen Pas serta Kalapas Kelas 2A Kerobokan. Sementara dari Australia terdapat beberapa perwakilan dari Kedubes Australia untuk Indonesia. Perjalanan dilakukan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Darwin, Australia. Kelompok Bali 9 terdiri dari 9 warga negara Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 karena berusaha menyelundupkan 8,2 heroin dari Indonesia ke Australia. 2 tokoh utama kelompok ini telah dieksekusi mati pada 2015 di Pulau Nusa Kambangan. Sementara seorang lagi meninggal di penjara akibat kanker pada tahun 2018, di mana di tahun yang sama seorang di antaranya telah bebas setelah mendapat keringanan hukuman 20 tahun penjara. Pemirsa, pengacara Titin Prialianti pingsan saat mendengar Mahkamah Agung menolak PK 7 terpidana kematian Vina dan Eki. Putusan tersebut menjadi anti klimaks setelah para terpidana membeberkan penganiayaan yang dialami selama proses penyidikan. Memang ini cukup aneh. Titin Prialianti histeris hingga jatuh pingsan saat Hakim Mahkamah Agung menolak yang diajukan 7 terpidana dalam kasus kematian Vina dan Egi. Pengacara terpidana Jaya Sudirman ini hingga harus digotong. Perasaan kecewa juga dirasakan keluarga ke-7 terpidana Eko Ramdhani, Rinaldi Aditya, Eko Sandi, Jaya Sudirman, Hadi Saputra, serta Supriyanto. Para kerabat yang menonton bersama putusan MS di salah satu hotel dengan tim kuasa hukum Peradi mencoba saling menguatkan. Keluarga menyerahkan upaya hukum selanjutnya kepada tim kuasa hukum. Kecewa iya, tapi kita serahkan kepada pengacara aja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Ini menurut kami ini tragedi hukum ya, ini pembelajaran yang cukup mahal. Kami sudah berjuang, kami sudah menghadirkan fakta untuk kita pelajari bersama, tetapi majelis berpendapat lain, kita hormati apa yang sudah menjadi keputusan majelis. Kami pun akan mengambil langkahnya langkah hukum, perlawanannya bukan melawanan secara di luar sistem hukum kita yang ada. Putusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali yang diajukan 7 terpidana kasus kematian Vina dan Egi menjadi anti klimaks. Hakim MA menilai tidak menemukan novum atau alat bukti baru pada PK ke-7 terpidana. Padahal dalam proses persidangan PK, para terpidana sempat mengungkap perlakuan kasar yang diterima sejak proses penyelidikan di kantor polisi.
termasuk meminta keterangan terpidana bebas Saka Tatal. Ketujuh terpidana juga mendapat dukungan dari Ketua Peradi Oto Hasibuan yang kini telah menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Sementara menurut kuasa hukum Peggy Setiawan yang merupakan korban salah tangkap, diduga putusan Mahkamah Agung untuk melindungi 3 instansi yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu, ya. Jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya ya, saya nggak tahu nih kan. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kekeliruan, tidak ditemukan kekeliruan, saya tidak sependapat. Saya getol mempelajari ya putusan 8 terpidana itu dan ada kekeliruan hakim. Rencananya, hak kuasa hukum ketujuh terpidana akan meminta salinan putusan Mahkamah Agung dan akan mengajukan peninjauan kembali atau PK yang kedua. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024-2029. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan penyadapan dan OTT tetap menjadi kewenangan dan akan dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Para pimpinan dan Dewas KPK membacakan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Setio Budianto dilantik menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sebagai Wakil Ketua adalah Fitroh Roh Cahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Sementara Dewan Pengawas KPK diketahui oleh Gus Rizal dengan anggota Beni Mamoto, Cisca Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Ketua KPK yang baru, Setio Budianto menegaskan akan melanjutkan kasus-kasus korupsi yang terbengkalai, termasuk tetap melakukan penyadapan dan operasi tangkap tangan sesuai kewenangan KPK. Beliau kan sudah dengan tegas ya menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, korupsi harus diberantas dengan tegas. Nah, itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semuanya. Ya, beberapa kali kan sudah kami sampaikan. Salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya, untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan, gitu ya. Pemirsa, tempat kuliner yang satu ini memadukan konsep estetik dan fungsionalitas. Tidak hanya menawarkan destinasi kuliner dan gaya hidup, namun juga ruang sosial dan relaksasi. Mengusung konsep biophilic design yang menyatukan desain modern dan keindahan alam, The New Tribeca hadir sebagai vibrant all-day dining lifestyle destination dengan suasana yang hidup. Dengan berbagai tenan, The New Tribeca menjadi destinasi kuliner dan gaya hidup yang menawarkan lebih dari sekadar tempat makan, namun juga ruang sosial dan relaksasi. The New Tribeca hadir dengan ruang terbuka yang lebih luas dan desain yang lebih fresh. Tentunya kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik berupa dengan lifestyle konsep yang memang memberikan sesuatu pengalaman yang baru untuk customer. Makanya kami membuat konsep yang baru ini terutama lebih mementingkan dan lebih mempertimbangkan konsep alam. The New Tribeca juga dilengkapi berbagai space menarik seperti The Grand Steps, area yang fotogenik dengan desain elegan dan spiral staircase, serta event space untuk acara menarik lainnya. Dari Jakarta, Hadisti Arifa dan Pandu Priyo Aji melaporkan. Ini berita pertama, tindak kriminal. Jadi orang tua itu kudu sabar. Sabar dan sabar. Jangan sampai kayak bapak satu ini nih. Anak balitanya nangis terus, malah dicubit. Sampai si anak menjerit dan minta ampun. Netizen yang lewat jadi kasihan. Perbuatan si bapak direkam dan langsung viral.
sampai diperiksa, Pak Polisi. Anda pengguna sosial media pasti pernah melihat video viral satu ini. Seorang pria memakai masker diduga mencubit balita di gendongannya berkali-kali. Meski si balita menangis kesakitan, cubitan masih terus dilakukan. Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya menindaklanjuti dugaan penganiayaan tersebut. Pelaku ayah kandung balita kesal lantaran anaknya rewel dan kesulitan mengendalikan tingkah laku anaknya. Jadi anak ini memang kalau dari psikologis itu bilang hiperaktif. Anak ini hiperaktif, jadi memang dia dicubit. Bapaknya ngaku dicubit hanya untuk mendiamkan anak ini. Bukan karena dicubit itu karena marah gimana, enggak. Memang karena anak ini hiperaktif, jadi bapaknya itu kalau anak ini hiperaktif dihukum oleh bapaknya dengan mencubit. Bapaknya sekarang sudah diamankan di unit PPA dan sampai sekarang masih dimintai keterangannya. Video viral direkam seorang netizen di kawasan Surabaya Selatan. Sang ayah terancam undang-undang tentang kekerasan terhadap anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei melaporkan. Badannya besar, hatinya kecil, dan tega menganiaya wanita hingga babak belur. Dia adalah anak pemilik toko roti yang menganiaya pegawainya. Akhirnya diciduk polisi waktu lagi nginep di hotel di Sukabumi. Tapi kenapa ya ditangkapnya baru sekarang? Sementara penganiayaannya bulan Oktober. Waduh, ada yang masuk angin nih. Aparat Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reses Kriminal Polres Metro Jakarta Timur menangkap George Halim, anak pemilik toko roti yang menganiaya pegawainya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. George ditangkap di hotel kawasan Sukabumi, Jawa Barat saat menginap bersama keluarganya. Berdasarkan pengakuan pelaku kepada polisi, keberadaannya di Sukabumi untuk menenangkan diri setelah video penganiayaan yang dilakukannya pada Oktober lalu viral di media sosial. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Kami sudah mengamankan saudara terlapor dari DSH tersebut dan bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah. Kami saat ini masih dalam proses penyidikan. Kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan SOP yang berlaku dalam. Rekaman penganiayaan Dwi Ayu Darmawati yang dilakukan George Halim, anak pemilik toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur, viral di media sosial. Penganiayaan dilakukan bertubi-tubi menggunakan sejumlah peralatan toko dan perangkat masak. Usaha ibu pelaku menyelamatkan korban sia-sia dan membuat pelaku semakin kalap. Motif penganiayaan karena korban menolak permintaan pelaku untuk mengantar makanan ke kamar pribadinya. Beli GoFood gitu, mesen GoFood, terus dia minta saya nganterin ke kamar pribadinya, terus saya nolak. Terus setelah saya nolak, ya udah dia akhirnya mungkin dia kesel ya sama saya karena saya nolak juga kan. Pas saya lagi balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi segala macam lah. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat kayak oven gitu. Di situ saya nggak bisa kemana-mana, saya cuma bisa diem, belum nggak bisa kabur. Terus akhirnya saya di situ dilemparin lagi. Terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu. Terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini terus berdarah. Ironisnya pelaku baru diciduk setelah 1 bulan lebih pasca kejadian Oktober lalu. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Kalau mau bercocok tanam, pilihlah tumbuhan yang punya banyak manfaat. Jangan kayak pria warga Lembang yang satu ini. Alih-alih nanam pohon, malah nanam pohon ganja di balkon rumahnya. Dan baru ketahuan setelah 8 bulan. Pohon ganja setinggi 1,5 meter di balkon rumah Arvin ini disita polisi.
Pohon ganja ini sudah ditanam Arvin selama 8 bulan. Kepada aparat Satres Narkoba Polres Cimahi, pria yang tinggal di rumah mewah kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ini mengaku menanam pohon ganja di rumahnya untuk dikonsumsi pribadi. Memang tanaman ganja ini seperti kita lihat, dia sudah berjatuhan, ini bisa langsung dipergunakan, dikeringkan, kemudian dikeringkan. Untuk tanaman ganja sendiri itu berumur 8 bulan. Selain menangkap Arvin, Operasi Asta Cita Presiden 2024 juga menangkap 2 pengedar ganja dengan barang bukti 2 kg ganja dan 1,3 kg ganja sintetis siap edar. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono melaporkan. Jadi pasangan suami istri itu yang inspiratif. Jangan kayak yang ini nih. Usai manggung di hajatan seorang biduan dan pemain organ tunggal di Kabupaten Lampung Timur Lampung malah asik pesta sabu di rumahnya. Petugas mengamankan sabu, sisa pakai beserta alat isapnya. Pasangan suami istri digerebek saat asik pesta sabu di dalam rumahnya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Dia nyuruh, dia ngasih duit, dia main kesini, ya Allah Gusti. Mana? Kedua tersangka, seorang biduan dan pemain organ tunggal, mengkonsumsi sabu usai keduanya manggung di hajatan. Sabu tersebut dibeli dengan cara patungan dari seorang pengedar seharga Rp300.000. Sang suami yang lebih dulu terjerat kasus narkoba tega menjerumuskan istrinya untuk ikut menggunakan narkoba. Dari hasil penangkapan tersebut kami amankan narkotika diduga jenis sabu. Ada beberapa klip kecil diduga TR adalah pengedar narkotika di wilayah hukum Kecamatan Pasir Sakti. Kedua pelaku dijerat pasal narkotika dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto melaporkan. Simak yang satu ini pemirsa, jangan terlalu cuek sama rumah atau bangunan terlantar di lingkungan Anda. Sebuah gedung sekolah tak terpakai di Ponorogo, Jawa Timur ternyata jadi sarang komplotan pencuri. Polisi nemu sepeda motor yang sudah dipreteli dan barang-barang lain diduga hasil curian. Warga dan polisi mengerebek sebuah gedung sekolah tak terpakai di Desa Kalisat, Ponorogo, Jawa Timur. Gedung terlantar bekas Madrasah Sanawiyah PGRI Bungkal ternyata jadi sarang komplotan pencuri. Polisi mengamankan 4 orang terduga komplotan pencuri. Ironis semuanya masih di bawah umur. Ditemukan sejumlah barang bukti sepeda motor yang sudah dipreteli dan beberapa barang lain diduga hasil curian. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga yang kehilangan sepeda motor. Polisi menangkap seorang pelaku yang membawa mereka ke lokasi sekolah tersebut. Yo kaget Pak, wong mau naik ke aman-aman aja loh Pak. Yo sekitarnya kan polsek, gandeng polsek. Jadi polsek sendiri tidak curiga, wong masalahnya sekolah kok. Namanya itu kan sudah Al-Hidayah Panti Asuhan. Jadi lingkungannya tidak curiga. Tahu-tahu ya itu digerebek itu. Malingnya tertangkap, akhirnya tinggalnya di mana, barangnya di mana, akhirnya ya terbongkar itu. Menurut warga, gedung sekolah sudah tak digunakan lebih dari 5 tahun karena tidak memiliki murid. Sebagian bangunan kemudian dialihfungsikan sebagai panti asuhan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Petugas polisi Polsek Ngerayun mengamankan 4 orang pelaku dengan berbagai macam barang bukti. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Yang namanya sakit hati, apalagi dendam, memang nggak baik. Contohnya ini nih, gara-gara dendam, Yongki nekat merampok sebuah butik sampai bikin heboh satu kota. Padahal senjata api yang dipakai cuman mainan. Beruntung dia nggak sampai dihabisin, dihakimin warga. Aksi warga ini sempat viral. Sekelompok warga nekat menghentikan dan mencoba menangkap seorang pria pelaku perampokan sebuah toko butik di Jalan Brigjen Katamso, Probolinggo, Jawa Timur.
Warga heboh lantaran pelaku beraksi menodongkan senjata api. Pelaku berhasil kabur. Namun tidak lama. Selang beberapa hari Satreskrim Polres Probolinggo Kota menangkap pelaku, Yongki 62 tahun. Perbuatan Yongki rupanya dilandasi dendam. Pelaku sakit hati lantaran korban selalu menghindar dan tidak pernah lagi membukingnya untuk job vokalis acara musik. Yongki kemudian merampok toko butik korban menggunakan pistol mainan. Yang mana korban sebelumnya dia fun beratnya pelaku, sering mengundang pelaku job nyanyi, tiba-tiba dengan berjalannya waktu korban sudah tidak simpati ataupun acuh dengan pelaku sehingga membuat pelaku kesal dan sakit hati dengan korban. Berawal dari sakit hati, pelaku merencanakan tindakan perampokan. Pelaku sempat dihentikan warga usai merampok toko butik korban. Pelaku berhasil kabur sementara warga menyelamatkan uang yang dirampok. Akibat perbuatannya, pelaku Yongki dijerat pasal pidana tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Hati-hati, akal-akalan pedagang nakal. Sebuah warung kelontong penjual bensin eceran ketahuan menjual BBM Pertalite palsu yang aslinya cuma air diberi pewarna. Kalau gini bukan cuma ketipu, mesin motor atau mobil juga pasti rusak. Mesti dikasih pasal double-double nih pedagangnya. Ya apa ini sumbo kok didol. Video ini viral. Seorang pembeli bensin eceran ngomel-ngomel lantaran diberi BBM Pertalite palsu. BBM palsu langsung disedot keluar dari tangki motor. Menanggapi video viral, petugas Polsek Krian langsung mendatangi penjualnya, sebuah warung kelontong di Desa Terungwetan, Sidoarjo, Jawa Timur. Polisi menyita sedikitnya belasan liter BBM Pertalite palsu. Namun pedagang tak mau kalah, ia berdalih juga menjadi korban. 3 orang datang menawarkan BBM Pertalite dengan harga murah yang ternyata hanya air diberi pewarna. Tadi paginya hari Kamis jam 5 pagi itu ada laki-laki pakai sepeda motor Scoopy merah datang menawarkan bensin. Kemudian si pemilik bensin itu dibeli 300.000 karena ringan, karena murah akhirnya dibeli. Sekarang ini sudah kita bawa ke Polsek Krian, masih ada beberapa liter karena yang lain sudah dibuang, tapi masih ada. Polisi menyita BBM Pertalite palsu, juga mengamankan pom bensin mini. Pemilik warung diperiksa sebagai saksi. 3 orang yang disebut menawarkan BBM Pertalite palsu masih dalam penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Aduh, ini nih yang merusak profesi badut lucu. Seorang pengamen berkedok badut mencuri handphone di sebuah warkop di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan warung yang sepi saat korban sedang mencuci piring. Terekam CCTV masuk secara perlahan pengamen badut mencuri handphone yang tergeletak di atas meja sebuah warkop di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan kondisi warung yang sepi. Korban yang merupakan karyawan warkop tak menyadari jika ponselnya yang tergeletak di atas meja raib saat dirinya tengah mencuci piring. Peristiwa ini mengingatkan kembali masyarakat untuk selalu waspada terhadap barang berharga. Ternyata masih ada di meja, saya tinggal cuci gelas. Nah, udah itu sudah beres cuci gelas, saya nyari HP udah gak ada. Iya, sering lewat di sini. Tapi kenal ciri-cirinya tahu? Ciri-cirinya tahu. Meski belum melaporkannya ke polisi, korban yang mengenali wajah pelaku berencana akan menangkap sendiri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Pagi.
Gelombang tinggi disertai angin kencang membuat proses bongkar muat di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terhambat. Volume kendaraan semakin meningkat menjelang libur Hari Raya dan Tahun Baru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi akan terjadi potensi gangguan cuaca ekstrim di lintasan Merak Bakauheni saat angkutan Natal dan Tahun Baru. Gelombang tinggi terjadi di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten mengakibatkan proses bongkar muat serta sandar kapal di dermaga terhambat cukup lama. Selain itu, antrean kendaraan pribadi yang akan menyeberang meningkat menjelang libur Hari Raya dan Tahun Baru. Calon pengguna jasa mengaku sudah tiba di Pelabuhan Merak sejak sore hari namun belum menyeberang sampai hampir tengah malam. Karena kondisi ini juga banyak muatan dari truk logistik yang mulai membusuk. Dari setengah 6. Sore tadi berarti ya? Tadi sore. Kang ini ya? Ini nunggu di luar kenapa Kang? Gak tahu ini, lama banget. Adek tadi itu kapal baru berangkat aja nunggu dari jam 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi terjadinya potensi gangguan cuaca ekstrim di lintasan Merak Bakauheni pada saat angkutan Natal dan Tahun Baru 2025. Ada beberapa potensi yang ikut menambah meningkatnya curah hujan. Jadi samping ada musim penghujan yang sudah masuk, di mana angin baratan sudah mulai masuk yang masih basah. Ada lagi Mediterranean Oscillation, adanya bibit siklon tropis yang ada di sebelah selatan Jawa, dan juga seruakan udara dingin yang berpotensi masuk ke wilayah Indonesia. Ini ke beberapa faktor tadi menambah potensi curah hujan menjadi lebih banyak. Potensi gangguan cuaca ekstrim yang terjadi akhir tahun ini merupakan hal yang wajar seiring terjadinya musim hujan dan dapat mengganggu aktivitas penyeberangan di lintasan Merak Bakauheni. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ya, pemirsa, di hari keempat banjirop masih merendam pemukiman padat penduduk di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Meski air sudah mulai surut, sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Banjir yang terjadi di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terpantau masih menggenangi kawasan padat penduduk yang ada di sini. Menurut penuturan para warga, banjir ini sudah terjadi sejak 4 hari lalu. Pada Senin malam ini terpantau banjir cenderung cukup surut dibandingkan dengan pada Senin pagi, di mana dilaporkan banjir ini mencapai ketinggian 120 cm. Berdasarkan pantauan di lokasi juga pemerintah Kota Jakarta beserta BPBD dan dibantu dengan PMI menyiapkan beberapa perahu karet yang digunakan untuk mengevakuasi warga dan membantu warga dalam menjalankan aktivitas. Terdapat beberapa RW yang tergenang dan terdampak dari banjir yang terjadi di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara ini. Dari informasi yang kami himpun juga masih belum terdapat satu titik ataupun lokasi yang digunakan sebagai lokasi pengungsian sementara karena beberapa warga ini masih terus mempertahankan diri untuk tetap berada di rumah dan menjaga barang-barang berharga yang masih terdapat di rumahnya masing-masing. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Seto Pratomo, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Penerapan PPN 12% akan berlaku secara selektif untuk barang mewah, baik impor maupun dalam negeri. Namun, pemerintah membebaskan PPN untuk kebutuhan pangan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. 1% untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%.
kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di 11%. KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan 744.000 tiket selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Meski perayaan Natal masih sepekan lagi, hampir 50% tiket ludes terjual. Dan berikut laporan Hadisti Arifa serta juru kamera Dede Rudi. Pemirsa, jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024-2025, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh PT KAI. Penjualan tiket pun juga sudah mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Diperkirakan untuk masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025 ini akan berlangsung selama 18 hari, yakni terhitung sejak tanggal 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyebutkan bahwa untuk total kapasitas masa angkutan di Nataru 2024-2025 di Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir ini mencapai di 744.000 tiket. Dan hingga hari ini sudah laku ataupun habis terjual sebanyak 43%, yang mana artinya untuk tiket yang tersedia dan dapat dibeli oleh calon penumpang ini hanya bersisa di sekitar 400.000 tiket. Kemudian juga untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan penumpang yang akan terjadi di momen Nataru 2024-2025 ini, PT KAI Daob 1 Jakarta ini melakukan upaya dengan menambah jumlah armada ataupun juga perjalanan kereta api jarak jauh sebanyak 17, sehingga nantinya akan ada sebanyak 75 perjalanan kereta api jarak jauh yang akan beroperasi setiap harinya. Kemudian juga diperkirakan untuk puncak masa angkut di momen Natal ini nantinya akan terjadi pada tanggal 24 Desember 2024, sedangkan untuk Tahun Baru nanti akan terjadi pada tanggal 31 Desember 2024. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, libur sekolah telah tiba. Kami akan ajak Anda menjelajahi ke tempat wisata keluarga yang hits di Subang, Jawa Barat. Selain menawarkan beragam wahana keluarga, menariknya tempat ini juga menyuguhkan eksotisme, bentang alam dan hamparan kebun teh yang mempesona. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Cantik dan mempesona. Inilah yang Anda rasakan jika berkunjung ke tempat wisata yang satu ini. Berada di tengah hamparan kawasan kebun teh di Subang, Jawa Barat, tempat wisata ini selalu menjadi magnet para wisatawan domestik. Terlebih jelang momen libur sekolah saat ini, menariknya selain menyuguhkan eksotisme alam perbukitan yang sejuk, tempat ini juga menawarkan beragam wahana untuk keluarga. Mulai dari kora-kora, kemudian diputar rumah hantu, hingga warna baru seperti rainbow slide, biang lala, hingga flying fox. Tak hanya itu, pengunjung terutama anak-anak juga bisa bermain air sambil menikmati suasana perbukitan. Uniknya lagi, Anda juga bisa mengabadikan momen bersama keluarga berlatar taman bunga dan kemegahan kastil yang eksotik. Seru banget. Tadi naik apa aja? Tadi naik biang lala, rumah hantu, rainbow slide, sama apa lagi ya? Masih banyak kayaknya. Yang paling seru apa tuh? Yang paling seru sih rainbow slide. Kenapa? Karena cepat dan menantang juga. Hanya dengan merogoh kocek Rp40.000, Anda bisa merasakan sensasi berbeda mengisi liburan bersama keluarga tercinta. Dan untuk menikmati wahana yang seru, Anda hanya perlu membeli tiket Rp25.000 per wahana. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews laporkan. Pemirsa, Natal merupakan momentum sukacita untuk berbagi kehangatan bagi keluarga dan juga sahabat. Beragam event seru digelar, lengkap dengan dekorasi cantik khas Natal yang menambah keceriaan perayaan Natal. Menyambut Natal dan Tahun Baru, Living World Alam Sutra, Tangerang Selatan, Banten menghadirkan beragam event seru untuk dinikmati bersama keluarga dan sahabat. Mengusung tema Magical Garden, pengunjung disuguhkan dengan dekorasi cantik seperti pohon Natal, bunga-bunga berukuran besar, hingga kupu-kupu warna-warni. Dekorasi khas Natal tentunya menambah sukacita dan kehangatan, serta menjadi spot foto yang instagramable.
Jadi ada beberapa dekorasi yang menggambarkan suatu kemajikan, keajaiban dari sebuah taman gitu kan. Jadi ada kupu-kupu, ada burung yang akan jadi dekorasi cantik kita. Selain itu kita juga ada dekorasi di depan, lampu-lampu yang menarik untuk customer lihat dan untuk spot foto-foto lah ya. Saat malam puncak perayaan pergantian tahun, Living World Alam Sutera akan menghadirkan penampilan Magic Balloon and Magician, akrobat komedi show parade, Santa Marching Band, serta countdown dan balloon drop dengan total hadiah jutaan rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Muhammad Zulhilmi dan Ahmad Muharlin melaporkan. Pemirsa, demi meningkatkan kepuasan pelanggan, MNC Life melakukan kolaborasi strategis bersama dengan Meat Guy Steakhouse. Meat Guy Steakhouse menjadi rumah makan daging pertama di Jakarta yang memberikan perlindungan asuransi terhadap konsumennya. Unit usaha di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk PT MNC Life Assurance resmi melakukan kerjasama strategis dengan Meat Guy Steakhouse. Melalui kemitraan ini, MNC Life menghadirkan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi seluruh pelanggan Meat Guy Steakhouse secara otomatis tanpa biaya tambahan. Hal ini menjadi wujud nyata kepedulian dari keduanya dalam mengutamakan kepuasan dan kenyamanan para pelanggan. Di mana kami terus melakukan terobosan dalam menjadikan perlindungan asuransi jiwa sebagai bagian dari lifestyle. Kali ini kami bekerjasama dengan Meat Guy Steakhouse Restaurant, di mana Meat Guy memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada seluruh pengunjung restoran. Kita ingin menjadikan asuransi itu tidak hanya sebagai sebuah produk, tapi juga bagian dari gaya hidup. Merasa bangga karena bisa dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan MNC Life yang dimana bisa memberikan value lebih, terutama kepada customer kita juga yang ingin datang ke restoran ataupun mereka setelah pulang bisa tercover asuransi. MNC Life berkomitmen akan terus menghadirkan produk dan layanan inovatif, serta meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan banyak manfaat bagi pelanggan dalam bentuk perlindungan asuransi jiwa. Dari Jakarta, Rian Rahmat, iNews melaporkan. Memasuki libur panjang sekolah dan Nataru, jumlah penumpang kereta cepat Wush meningkat signifikan. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, selain menyiapkan 28.000 tempat duduk setiap harinya, pihak KCIC juga menambah jumlah petugas layanan di stasiun. Ribuan penumpang memadati stasiun kereta cepat Wush di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu dini hari. Jumlah penumpang kereta cepat menuju Jawa Barat maupun sebaliknya bahkan meningkat signifikan jelang libur panjang Nataru. Tak tanggung-tanggung jumlah peningkatan yang terjadi sejak Rabu 11 Desember lalu mencapai lebih dari 20.000 penumpang atau meningkat 12% dibanding hari biasa. Hingga kini total tiket yang terjual bahkan mencapai 60.000 tiket untuk periode 13 hingga 15 Desember 2024. Biasanya di musim libur seperti ini, rata-rata okupansi penumpang itu bisa mencapai 95%. Dan di masa libur sekolah ini kami juga sudah menyiapkan sejumlah peningkatan layanan. Di antaranya juga kami akan menambah jumlah petugas pelayanan yang ada di stasiun untuk mengakomodir, terutama khususnya bagi penumpang-penumpang baru yang mungkin membutuhkan informasi. KCIC mengimbau masyarakat yang akan menggunakan kereta cepat untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal melalui aplikasi Wush atau situs resmi KCIC untuk menghindari penumpukan penumpang di loket tiket stasiun. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang di puncak mudik Nataru, KCIC mengoperasikan 48 perjalanan kereta cepat dengan 20.000 tempat duduk setiap harinya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.